Baik, kita lanjutkan. Lalu pertanyaannya, kenapa ada riwayat orang Syiah dalam Bukhari Muslim? Kalau mereka ahli bid'ah, katakan mereka tidak kafir. Mereka ahli bid'ah. Ahli bid'ah kan juga tidak boleh diterima riwayatnya. Nah, bagaimana untuk menjawab ini? Biarkan ulama yang menjawab, saudara. Saya hanya menukilkan dan menyampaikan saja. Mari kita lihat. Al-Imam Ad-Dakhabi pada saat bicara tentang Abban bin Taglib yang tadi kita ceritakan, saudara. Abban bin Taglib bin Rabah Al-Qari Al-Kufi. Fadhal Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Apa kata Imam Zahabi? Ini menarik, tolong perhatikan semua. Abban bin Taglib dikatakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, orang ini Syi'i tulen. Orang ini Syiah tulen. Itu kalau sudah dikatakan Syi'i tulen Syiah ini. Lakinnahu saduq, tapi dia jujur. Falana sidqu, jujurnya buat kita. Wa alaiki bid'atu, bid'ahnya buat dia, sudah. Subhanallah. Nah, Imam Zahabi ini ngomong nih. Kata Imam Zahabi, Abban bin Taglib ini perawi dalam Sahih Muslim, saudara. Kata Imam Zahabi, si ijal ini si itulah. Lakinnahu saduq, tapi dia jujur, nggak pernah bohong kalau dia ngomong. Farala sidqu, jujurnya kita ambil buat kita. Wa alaihi bid'atu, sedang bid'ahnya dia balikin ke dia. Kira-kira jelas tidak? Nah, di sini kita lihat, berarti dalam Sahih Muslim ada perawi Syi'i tidak? Imam Zahabi yang ngakuin, saudara, ini perawi Syi'i. Tapi bukan Syi'i yang suka ngafir-ngafirin orang, bukan Syi'i yang gulat, bukan Syi'i yang menuhankan Ali atau menuhankan para imam. Saudara, bukan. Syi'i yang jujur, Syi'i yang amanah, Syi'i yang bisa diterima riwayatnya, saudara. Dan menariknya, waqad wattaqahu Ahmad ibn Hanbal wa Ibnu Ma'in wa Abu Hatim. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in dan Abu Hatim mengatakan orang ini thiqah, bisa dipercaya, saudara. Kemudian Ibn Adi mengatakan kana ghaliyan fit tasyayyu'. Orang ini Syiahnya sebetulnya kelewat batas juga, terlalu mengutamakan Ali di atas yang lain. Tapi walaupun begitu, dia thiqah, dia dipercaya. Kemudian saudara waqala Sa'di, As-Sa'di mengatakan Sa'id Mujahid. Artinya orang ini, saudara, nyimpangnya terang-terangan, Syiahnya terang-terangan, gak umpet-umpetan, saudara. Jadi bukan Syiah yang pakai taqiyah, bukan. Dia terang-terangan dia Syiah, tapi dia jujur, tapi dia nggak pernah ngebohong. Nah, jadi supaya anda tahu. Nah, ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Nasa'i. Nanti satu persatu akan kita lihat hadisnya, saudara. Muncul pertanyaan, kata Imam Zahabi. Imam Zahabi yang tulis. Apa kata Imam Zahabi? Kaifa saqa taftiqu mubtadi'in wa haddu thiqati al-adalatu wal itqan. Bagaimana bisa seorang Syiah yang ahli bid'ah kok dipercaya riwayatnya? Wa haddu thiqah, sedangkan batasan thiqah dipercaya itu adalah al-adalah wal itqan. Dia harus adil dan harus tekun, saudara, menguasai apa yang diriwayatkannya. Fa kaifa yakunu adlan? Bagaimana bisa disebut adil? Man huwa sahibu bil adl, kalau seseorang itu ahli bid'ah. Syiah itu menurut ahli sunnah ahli bid'ah. Lalu kenapa kok ahli bid'ah bisa diterima dia punya riwayat? Ini yang nanya Imam Zahabi di dalam kitabnya, dan beliau jawab. Mari kita lihat jawaban beliau, saudara. Beliau katakan wa jawabuhu, dan jawabnya annal bid'ata ala darbain. Bid'ah itu ada dua macam.
Pertama, bid'atun sughra, bid'ah yang kecil, kaguluwit tasyayyu, seperti orang yang terlalu cinta kepada Ali, mengutamakannya di atas sahabat yang lain. Dia kelebihan di dalam tasayyu'nya. Awit ta'au at-tasayyu'u bila ghulu, atau dia cinta kepada Ali tapi tidak lewat batas, wala taharufin, dan dia tidak menyimpang. Fahada, yang demikian seperti ini, kathirun fit tabi'in, banyak terjadi di kalangan tabi'in, wa tabi'ihim, dan di kalangan tabi'in ma'addin wal wara was sidik, sementara mereka itu sangat berpegang kepada agama, sangat wara, sangat jujur, orang soleh. Falau hadis haula, andai kata hadis riwayat mereka semuanya kita tolak, la dhahaba jumlatun minal athar an-nabawiyah, maka peninggalan hadis Nabi akan banyak yang rontok kita tolak. Wa hadhihi mafsadatun bayyinah, dan ini satu mafsadah, satu kerusakan yang jelas dan nyata, ini nggak boleh terjadi. Jadi di sini Imam Dhahabi mengatakan, saudara, orang yang cinta kepada Ali sampai saking cintanya mengatakan Ali lebih afdal di antara semua sahabat, termasuk Abu Bakar dan Umar, ini banyak dari ulama tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kalau gara-gara cintanya kepada Ali yang berlebih tadi, saudara, kemudian riwayatnya harus kita tolak semua, maka berapa banyak riwayat tabi'in dan tabi'in tabi'in yang semua harus kita tolak. Bisa puluhan ribu hadis kita tolak, bisa ratusan ribu hadis kita tolak, dan itu mafsadah bayyinah, itu menjadi kerusakan yang nyata. Karenanya riwayat golongan ini harus diterima. Berikutnya, summa bid'atun kubra, kata Imam Dhahabi. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah yang besar, karnafat, seperti sikap Prophet mencaci maki atau mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, saudara. Jadi bukan sekadar cinta kepada Ali, tapi sudah berlebihan, dia caci maki sahabat, bahkan dia kafirkan sebagiannya, saudara. Nah, di sini dikatakan seperti apa? Karafil kamil wal ghuluwi fihi, seperti sikap itu tadi, menolak Abu Bakar dan Umar secara mutlak, bahkan menghina, mencela secara berlebihan, bahkan tidak sedikit yang mengkafirkannya, saudara. Dikatakan wa'ad ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa du'a ila dzalik, dan dia berdakwah, ngajak-ngajak orang supaya caci maki Abu Bakar, Umar, saudara. Fahadan si'ah yang jenis ini atau bid'ah yang jenis ini la yuhtaju bihim wa karamah. Perawi yang seperti ini tidak boleh kita ambil riwayatnya. Jadi Imam Dhahabi bagi dua. Jadi ada syiah yang bid'ahnya sughra, ada syiah yang bid'ahnya kubra. Yang bid'ahnya sughra terima riwayatnya, yang bid'ahnya kubra tolak riwayatnya. Nah, kalau yang bid'ahnya kubra aja ditolak, apalagi yang kafir, saudara, apalagi yang gula, nggak bakal diterima oleh ahlus sunnah wal jamaah.